membersihkan wadah sebelum mengisinya. Logika sederhana yang sering kita lupakan adalah bahwa tidak mungkin menuangkan air jernih ke dalam gelas yang masih berisi air comberan. Begitu pula dengan hati manusia, tidak mungkin cahaya pengabulan doa bisa masuk dengan sempurna jika hati itu masih penuh dengan noda dosa yang tidak dibersihkan. Dosa adalah penghalang utama yang membuat sinyal doa kita terganggu dan tidak sampai menembus langit. Sebelum meminta tambahan nikmat, tugas pertama kita adalah membuang kotoran maksiat melalui pertaubatan yang sungguh-sungguh. Banyak dari kita datang kepada Allah dengan daftar keinginan yang panjang, namun lupa membawa penghapus untuk dosa-dosa masa lalu. Kita meminta rezeki, jodoh, dan kesembuhan, tetapi kita masih nyaman menyimpan dendam, iri hati, dan perilaku yang dibenci Allah. Ini ibarat seorang tamu yang datang ke istana raja dengan baju yang penuh lumpur dan bau tidak sedap, lalu memaksa untuk dipeluk oleh sang raja. Tentu saja, adab yang benar adalah membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan. Istighfar adalah kunci pembuka gembok-gembok kesulitan yang selama ini membelenggu hidup kita tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan. Ini bukan sekadar ucapan lisan, melainkan sebuah pengakuan jujur dari hamba yang merasa hina dan butuh ampunan Tuhannya. Saat lisan berucap astagfirullah, hati harus ikut bergetar, mengakui kelalaian yang telah diperbuat. Seringkali penghalang doa itu bukanlah dosa besar yang tampak mata seperti mencuri atau membunuh, melainkan dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Ghibah yang kita anggap obrolan biasa, pandangan mata yang tidak dijaga, atau lisan yang tajam melukai hati orang lain. Semua itu menumpuk menjadi kerak yang menutupi hati. Kerak inilah yang membuat doa kita tumpul dan tidak memiliki daya dorong untuk naik ke hadapan Allah. Membersihkan dosa-dosa kecil ini memerlukan ketelitian dan kesadaran diri yang tinggi setiap harinya. Kita bisa belajar dari kisah para ulama terdahulu yang ketika doanya tak kunjung terkabul, mereka tidak menyalahkan Allah, melainkan memeriksa diri sendiri. Mereka akan bertanya, dosa apa yang telah aku lakukan hari ini sehingga Tuhanku menahan rahmatnya dariku? Sikap introspeksi inilah yang mempercepat datangnya pertolongan, karena Allah menyukai hamba yang sadar diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai pendosa yang bertaubat daripada orang saleh yang merasa suci dan sombong dengan amalnya. Maka, sebelum kita mengangkat tangan untuk meminta mobil baru, rumah mewah, atau jabatan tinggi, angkatlah tangan untuk meminta ampunan terlebih dahulu. Jadikan taubatan nasuha sebagai pondasi awal sebelum membangun menara harapan dan keinginan duniawi. Bersihkan hati dari syirik tersembunyi, dari rasa ujub, dan dari ketergantungan kepada selain Allah. Semakin bersih wadah hati kita, semakin banyak pula rahmat Allah yang bisa ditampung di dalamnya. Ingatlah bahwa Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik, sehingga kebaikan doa harus selaras dengan kebaikan kondisi batin si peminta. Mulailah hari-hari kita dengan memperbanyak istighfar minimal 100 kali, sebagaimana yang dicontohkan oleh teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dosa-dosa itu gugur satu persatu, maka hijab atau penghalang antara kita dan Allah akan terbuka. Saat itulah, bahkan sebelum lisan kita selesai berucap meminta, Allah sudah menyiapkan jawabannya.